Kamu udah nonton serial Squid Game? Season 1, 2, dan yang terbaru, Season 3? Kalau iya, coba pikirin ini bareng-bareng. Apa sih sebenarnya yang mau disampaikan dari serial ini? Apakah itu cuma tontonan tentang orang miskin yang saling bunuh demi uang? Atau sebenarnya ada pesan yang lebih dalam? Karena faktanya, Squid Game bukan sekadar permainan anak-anak yang berubah jadi pembantaian. Ini adalah sindiran brutal terhadap sistem kapitalisme yang memaksa manusia untuk terus bertarung, bahkan setelah mereka hancur. Dan sadar nggak sih, kalau kita sebenarnya sedang main Squid Game versi dunia nyata? Bukan di arena dengan penjaga bertopeng, tapi di dunia kerja, di tengah tekanan hidup, di bawah sistem ekonomi yang terus-menerus menyuruh kita untuk bersaing. Kita nggak pakai baju hijau dan nomor dada, tapi kita tetap berlari, berpacu, bertahan. Setiap hari, kita nggak ditembak kalau kalah. Tapi kita kehilangan harga diri, hubungan, waktu hidup, dan mimpi-mimpi yang perlahan terkubur oleh realita. Nah, dalam video ini, kita bakal bahas satu persatu. Kenapa Squid Game sebenarnya adalah metafora dunia modern? Gimana kapitalisme membuat kita masuk ke dalam sistem yang memaksa kita bertarung? Dan siapa yang diam-diam bersulang sambil menonton kita saling berkelahi, berebut tanpa rasa bersalah? Tapi sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa untuk subscribe channel Tahukah Kamu. Dengan satu klik, kamu ikut bantu kami terus bikin konten reflektif dan bikin makin paham banyak hal. Teori 1. Permainan sebagai simulasi kapitalisme. Coba pikir, kenapa sih para peserta Squid Game bisa sukarela ikut permainan yang mematikan itu? Mereka tahu mereka bisa mati. Mereka tahu mereka bisa disakiti, dikhianati, disingkirkan. Tapi anehnya, mereka tetap datang. Bahkan setelah tahu betapa kejamnya permainan itu, mereka balik lagi. Dengan kesadaran penuh. Kenapa? Karena di luar arena itu, hidup mereka jauh lebih kejam. Di dunia nyata, kamu mungkin gak disuruh masuk ke arena permainan seperti di Squid Game. Tapi kamu tetap bermain dalam sistem yang sangat mirip. Coba lihat kehidupan kita sehari-hari. Kita berlomba masuk sekolah terbaik, bersaing di dunia kerja. Rebutan promosi, proyek, dan pengakuan. Kita kerja dari pagi sampai malam, bahkan rela kehilangan waktu tidur, waktu bersama keluarga, bahkan waktu untuk diri sendiri. Kita ambil cicilan demi punya rumah. Kita ngutang demi bertahan hidup. Dan semua itu kita lakukan tanpa pernah benar-benar diberi pilihan yang adil. Sistem ini dibentuk sedemikian rupa, hingga kamu merasa harus terus ikut, atau kamu tertinggal. Nggak ada yang bilang kamu wajib kerja 3 shift. Nggak ada yang bilang kamu harus ambil pinjaman online. Nggak ada yang nyuruh kamu kerja sampai burn out. Tapi coba tolak satu pun dari itu. Dan hidupmu bisa langsung goyah. Inilah wajah kapitalisme ekstrem. Bukan sistem yang memaksa dengan kekerasan, tapi sistem yang membuat kita percaya bahwa kita punya pilihan. Padahal tidak. Apa bedanya kita dengan para peserta Squid Game? Kalau kita juga terus dipaksa main dalam sistem yang gak pernah memberi pilihan yang benar-benar bebas. Teori 2. Uang bukan hadiah, tapi senjata. Total hadiah Squid Game adalah 45,6 miliar won. Atau sekitar 547 miliar rupiah. Jumlah yang fantastis, seolah cukup untuk mengubah hidup siapapun yang menang. Tapi lihat cara uang itu ditampilkan. Di dalam bola babi raksasa, tergantung tinggi di atas kepala para peserta. Semakin banyak yang mati, semakin penuh uangnya. Setiap nyawa menjadi kontribusi. Setiap kegagalan peserta memperbesar peluang pemenang. Kejam? Memang. Tapi bukankah dunia nyata bekerja dengan cara yang serupa? Kita juga hidup dalam sistem yang menjanjikan hadiah besar. Gaji tinggi, bonus, promosi, status, kebebasan finansial. Tapi untuk mencapainya, kita bekerja tanpa henti, lembur, mengorbankan waktu, bahkan kesehatan mental. Uang, dalam Squid Game, bukan motivasi. Ia adalah umpan. Senjata halus yang membuat manusia saling menghancurkan. Sama seperti kita, sadar lelah, sadar rusak, tapi tetap lanjut, karena butuh uang. Kapitalisme menjadikan uang bukan lagi alat bantu hidup, tapi alat kendali. Kita ambil cicilan di luar kemampuan, beli demi status, kerja demi validasi. Dan yang lebih ironis,
Semakin kita kejar uang, semakin kita diperbudak olehnya. Makin kita ingin bebas, makin kita dikendalikan. Squid Game menunjukkan bahwa uang yang terlalu diagungkan bisa jadi tali gantung yang kita ikat sendiri. Teori 3. Siapa VIP di kehidupan nyata kita? Dalam Squid Game, VIP adalah tamu eksklusif. Orang-orang kaya yang datang hanya untuk menonton manusia saling bunuh demi uang. Mereka duduk nyaman di sofa mewah, minum anggur dan menjadikan penderitaan sebagai hiburan. Satu-satunya peran mereka dalam permainan, menonton, menilai, dan bersorak. Tapi, apakah mereka hanya fiksi? Tidak. Di dunia nyata, kita juga punya VIP yang sebenarnya jauh lebih nyata dan lebih berbahaya. Mereka adalah orang-orang di puncak piramida ekonomi. Segolongan kecil yang memiliki mayoritas kekayaan dunia yang bisa mempengaruhi kebijakan negara, mengendalikan harga pangan, mengatur upah buruh tanpa pernah menyentuh mesin pabrik. Mereka tak perlu masuk ke arena permainan, karena mereka membiayai pembuatannya. Mereka tidak terlihat seperti penjahat. Bahkan banyak dari mereka tampil sebagai dermawan, menyumbang, membangun sekolah, memberi beasiswa. Tapi jangan tertipu, seringkali mereka yang menyebabkan luka, lalu menjual plasternya. Mereka yang duduk nyaman di balik layar, tapi mengendalikan ekonomi jutaan orang. Mereka yang tidak pernah khawatir soal harga beras, karena bisa membeli lahan pertanian satu negara. Dan yang paling menakutkan adalah, banyak dari kita ikut menjadi penonton. Bukan VIP, tapi penonton pasif. Kita lihat orang miskin dipermalukan di TV, dan kita tertawa. Kita tonton reality show penuh drama kesengsaraan, dan kita bersorak. Maka kita perlu bertanya pada diri sendiri, apakah kita masih jadi peserta yang berjuang? Atau telah menjadi penonton yang berdiam? Atau justru tanpa sadar sedang melayani VIP-nya? Teori 4. Ilusi kesetaraan. Dalam sistem yang tidak setara. Ingat kata-kata frontman di Squid Game season pertama? Dalam permainan ini, semua orang setara. Kedengarannya adil ya? Semua diberi baju seragam, dikasih aturan yang sama, tanpa perbedaan usia, pendidikan, atau status sosial. Tapi jangan tertipu, karena kesetaraan simbolik bukanlah keadilan struktural. Di dunia nyata, kita juga sering diberi janji serupa. Siapapun bisa sukses asal mau kerja keras. Semua punya peluang yang sama. Rezeki nggak akan tertukar. Tapi, benarkah begitu? Faktanya, ada yang lahir dengan warisan properti miliaran. Ada yang lahir dengan utang warisan dan harus kerja sejak kecil. Ada yang punya akses ke sekolah elit, les private, dan koneksi orang dalam. Ada yang belajar pakai fotokopian bekas dan harus bantu orang tua jualan setiap sore. Permainannya mungkin sama, tapi titik mulainya beda jauh. Squid Game dengan sinis mengejek ilusi ini. Kita lihat peserta yang lebih muda, lebih kuat, lebih manipulatif, jelas lebih diuntungkan. Bahkan dalam permainan yang katanya adil, mereka yang licik dan nekat sering kali bertahan lebih lama daripada yang jujur dan lugu. Kesetaraan dalam sistem yang timpang hanyalah kamuflase, kesetaraan palsu, supaya para peserta percaya bahwa jika mereka kalah, itu karena kesalahan sendiri, bukan karena sistem yang menjebak sejak awal. Sama seperti dunia nyata, ketika kamu gagal, kamu disalahkan. Padahal kamu mungkin cuma kekurangan kesempatan, bukan kekurangan usaha. Jadi, hati-hati dengan kalimat, semua orang bisa sukses kalau mau berusaha. Karena tanpa kita sadari, itu bisa jadi cara paling halus untuk menyalahkan korban. Dan melegitimasi sistem yang sejak awal memang tidak setara. Teori 5. Sistem yang membuat korban menjadi pelaku. Coba perhatikan lagi peserta Squid Game saat permainan makin mendekati akhir. Mereka yang awalnya saling percaya, mulai berubah, jadi curiga, saling mengintai, bahkan tega menghabisi teman sendiri. Padahal mereka semua punya musuh yang sama, sistem permainan itu sendiri. Tapi tekanan hidup, ancaman kematian, dan ilusi hadiah raksasa di ujung permainan perlahan mengikis rasa kemanusiaan. Yang dulunya saling berbagi, kini saling menjatuhkan. Yang dulunya satu suara, kini jadi saling menyerang. Dan inilah refleksi dari dunia nyata yang pahit. Kita sering diajarkan bahwa satu-satunya cara bertahan adalah bersaing. Kita ditanamkan mentalitas.
Kalau kamu nggak ambil kesempatan itu, orang lain yang ambil. Kalau kamu nggak duluan, kamu akan ditinggal. Akhirnya kita saling sikut, saling menjatuhkan, bahkan menjadikan orang lain sebagai batu loncatan. Bukan karena kita jahat, tapi karena sistem ini mengondisikan kita seperti itu. Kapitalisme ekstrim tidak hanya menciptakan kesenjangan, tapi juga menghancurkan solidaritas. Di tempat kerja, kita lihat teman jadi saingan. Di lingkungan miskin, tetangga saling curiga soal bantuan. Bahkan di ruang-ruang pendidikan, kita didorong untuk kompetisi, bukan kolaborasi. Dan perlahan, korban berubah jadi pelaku. Korban sistem yang demi bertahan hidup, dipaksa menyakiti sesama korban lainnya. Bukan karena niat jahat, tapi karena sistem membuat itu tampak sebagai satu-satunya pilihan. Inilah pertanyaan menyakitkan yang perlu kita hadapi. Berapa banyak orang baik yang kita lihat berubah? Bukan karena mereka ingin jadi buruk, tapi karena mereka merasa tidak punya pilihan lain. Dan sampai kapan kita akan terus menyalahkan mereka, tanpa pernah mempertanyakan sistem yang membuat mereka berubah? Teori 6, topeng dan hilangnya identitas. Pernah nggak sih kamu kepikiran kalau setiap hari kita sebenarnya lagi pakai topeng? Sama seperti di Squid Game. Semua penjaga pakai topeng. VIP juga pakai topeng mewah. Tapi yang menarik justru peserta. Mereka memang nggak pakai topeng secara fisik, tapi tetap menyembunyikan banyak hal. Mereka bawa rasa takut, cemas, dendam, bahkan keputusasaan. Tapi semuanya dipendam. Karena kalau kelihatan rapuh, mereka bisa jadi korban berikutnya. Jadi mereka tampil tegar, padahal jiwanya sudah hancur. Sekarang pertanyaannya, apa bedanya dengan kita? Kita juga sering memakai topeng tanpa sadar. Di tempat kerja, kita sok semangat. Padahal kepala pusing, hati capek. Di media sosial, kita upload senyum dan pencapaian. Padahal hidup lagi kacau. Di rumah, kita pura-pura santai. Padahal perasaan pengen nangis tiap malam. Kita takut dianggap lemah. Kita takut nggak diterima. Akhirnya, kita pasang wajah yang dunia mau lihat. Bukan wajah yang sebenarnya. Dan yang lebih ngeri, lama-lama kita lupa siapa diri kita. Kita terlalu terbiasa jadi orang lain. Dari kecil kita diajari buat kuat, jangan baper, jangan terlihat kalah. Tapi kita nggak pernah diajarin cara mengenali luka sendiri. Nggak pernah diajarin kalau sedih itu wajar, lelah itu manusiawi. Padahal kalau kita terus-terusan sembunyi di balik topeng, lama-lama kita cuma jadi bayangan dari diri kita yang asli. Kita hidup tapi nggak benar-benar hadir. Jadi sekarang coba pikir. Kapan terakhir kali kamu benar-benar jadi diri sendiri, tanpa takut dinilai, tanpa harus kelihatan baik-baik saja? Karena kalau dunia terus menuntut kita tampil sempurna, mungkin kita udah masuk ke arena Squid Game versi nyata. Tempat di mana manusia saling bersaing sambil terus kehilangan siapa dirinya. Refleksi, akhir, kita sedang bermain di Squid Game versi nyata. Setelah semua teori tadi, coba jujur tanya ke diri sendiri, apakah kita benar-benar hidup bebas? Atau kita sedang ikut bermain di Squid Game versi nyata? Memang kita nggak pakai seragam hijau. Nggak ada penjaga bersenjata. Tapi tekanannya nyata. Cicilan, utang, persaingan kerja, standar sosial, beban mental. Kita bangun pagi bukan karena semangat, tapi karena takut nggak cukup uang. Kita kerja bukan karena bahagia, tapi karena kalau berhenti hidup makin berat. Dan seperti peserta Squid Game, kita terus bertahan dalam sistem yang katanya memberi harapan, padahal makin hari makin melemahkan. Tapi satu hal yang bisa menyelamatkan kita dari permainan ini adalah kesadaran. Kesadaran bahwa sistem ini gak netral. Bahwa hidup kita bukan cuma soal menang dan kalah. Bahwa bukan kita yang selalu salah, tapi sistem yang memang dari awal gak berpihak. Seperti yang dikatakan Seong Gi-hun, pemain 456 sebelum ia mengakhiri hidupnya untuk bisa memberikan hak hidup kepada bayi, manusia baru yang tak berdosa. Gi-hun berdiri di hadapan para VIP dan berkata dengan suara gemetar dan sorot mata yang penuh keberanian, "Kita bukan kuda, kita adalah manusia." Kalimat itu bukan cuma untuk mereka orang-orang elit yang duduk di atas, tapi juga untuk kita semua yang sering lupa harga diri sendiri. Karena kita punya hak untuk hidup, bukan untuk jadi bahan taruhan bagi mereka yang hidupnya nggak pernah tersentuh kesulitan. Kalau video ini bikin kamu mikir 2 kali tentang sistem yang selama ini kamu jalani, yuk bantu channel ini terus tumbuh.
like video ini. Tulis komentar, bagian mana yang paling ngena buat kamu. Dan tentu aja subscribe channel Tahukah Kamu biar kamu nggak ketinggalan konten yang bikin melek, nyentil, dan penuh refleksi seperti ini.